Tidak ada Pak. Sakit apa ini Pak? Sakit. Itu tadi pagi makan tidak? Kalau sakit biar istirahat dulu atau gimana? Masih mau lanjut? Masih Pak. Bisa Pak. Terus yang lain gimana? Aman-aman? Aman Pak. Oke. Baik, kalau semuanya aman, kita langsung lanjut dengan absen ya. Pak Guru belum berdoa Pak. Oh iya, jangan Pak Guru berdoa. Jadi Pak Guru minta salah satu dari kalian, Pian, tolong dipimpin kita dalam doa ya. Baik Pak. Berdiri dulu. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, berbahagia Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih kepada yang sudah memimpin kita dalam doa. Jadi Bapak akan membacakan kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, mencintai keragaman budaya, terutama lagu-lagu dan musik daerah. Kemudian yang kedua, memainkan musik ansambel tentang lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mungkin dari anak-anak ada yang ingin bertanya yang berkaitan dengan musik daerah, mungkin dari Efra, Pian, Eca. Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak persilakan. Apakah ada pertanyaan? Mungkin sebelum kita mulai belajar, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak persilakan. Tidak ada? Oke, jadi baik, kita langsung lanjut saja ya. Jadi pelajaran kita pada hari ini tentang memainkan alat musik sederhana. Jadi memainkan alat musik sederhana itu sama dengan memainkan alat musik tradisional. Jadi yang pertama itu tentang musik ansambel ya. Musik ansambel itu mungkin ada yang tahu pengertian dari musik ansambel? Baik, jadi materi kita pada hari ini tentang memainkan alat musik sederhana. Jadi alat musik sederhana yang dimaksud yaitu tentang alat musik tradisional. Ya, jadi pertama kita langsung saja ke musik ansambel ya. Jadi mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa pengertian dari musik ansambel? Mungkin ada yang tahu? Saya Pak. Ya, Pian silakan. Musik ansambel itu adalah gabungan dari berbagai jenis alat musik, baik itu alat musik sejenis maupun alat musik gabungan yang dimainkan secara bersama-sama. Baik, tepuk tangan untuk Pian. Terima kasih kepada Pian yang sudah memberikan penjelasan tentang musik ansambel. Yaitu jadi musik ansambel itu musik yang dimainkan secara bersama-sama ya. Kemudian di dalam musik ansambel itu terdapat 3 bagian, yaitu musik ritmis,
musik melodis dan Harmonis. harmonis. Oke. Jadi mungkin ada yang tahu fungsi dari, maksudnya bukan fungsi ya, maksudnya maksud dari musik ritmis itu. Musik ritmis itu apa sebenarnya? Mungkin ada yang tahu? Tidak ada? Tahu Pak. Dari pagi apa menjelaskannya? Ada. Ada? Oke, silakan In. Alat musik ritmis. Ya, alat musik Ritmis ritmis. adalah alat musik yang tidak bernada, namun menghasilkan irama. Ya. Jadi terima kasih kepada In yang sudah menjawab. Jadi alat musik ritmis itu alat musik yang tidak bernada, tetapi dia membantu memberikan irama. Jadi alat musik ritmis ini fungsinya adalah sebagai penentu irama dalam suatu lagu atau suatu dalam di pembangunan musik ya. Jadi alat musik ritmis ini berfungsi sebagai penentu irama. Ada yang tahu contoh alat musik ritmis itu seperti apa? Contoh alat musik ritmis. Tidak ada yang tahu? Drum, Drum, apalagi gendang. Eca apalagi selain drum gendang? Ya, jadi kira-kira seperti itu ya contoh dari alat musik ritmis, yaitu alat musik yang fungsinya sebagai penentu irama. Dia itu tidak bernada, tetapi dia sebagai penentu irama dalam pembawaan musik. Yang kedua adalah alat musik harmonis. Jadi ada yang tahu? Tidak? Tidak tahu Bang. Ya, jadi Bang jelaskan ya. Alat musik harmonis itu alat musik yang fungsinya sebagai pengiring. Jadi contoh dari alat musik harmonis itu seperti gitar. Untuk tradisional ya, seperti gitar, terus kecapi, kolintang, ukulele, ya seperti itu contohnya. Terus yang ketiga adalah alat musik harmonis. Jadi bukan harmonis, melodis. Ya, alat musik melodis itu dari fungsi dari alat musik melodis ini sebagai fungsi dari alat musik melodi itu untuk membawakan melodi suatu lagu. Jadi contoh dari alat musik melodis itu contohnya, ada yang tahu alat musik melodis? Jadi baik, Bapak langsung jelaskan saja ya. Jadi alat musik melodis itu contohnya seperti suling, contoh juga misalnya recorder. Itu sebagai dia berfungsi sebagai pembawa nada dalam suatu lagu. Contohnya recorder, bisa juga seruling dan lain-lain. Jadi baik, itu telah menjelaskan tentang musik ensemble ya. Yang kedua, teknik-teknik bermain alat musik tradisional. Itu yang pertama, kita langsung saja ke contohnya ya. Langsung saja ke musik angklung. Ada yang tahu angklung itu berasal dari mana? Angklung. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Dari Jawa. Jawa?
Ya, benar sekali Pian. Jadi angklung itu berasal dari Jawa Barat. Jadi angklung itu adalah alat musik yang teknik memainkannya dengan cara digoyang. Ya, digoyang. Nah, jika angklung itu digoyang maka ia akan menghasilkan bunyi. Oke. Yang berikut seruling bambu. Seruling bambu itu alat musik yang berasal dari daerah Sulawesi dan ada juga dari NTT dan wilayah-wilayah lainnya. Banyak sekali yang alat musik daerah itu menggunakan seruling. Sulawesi, NTT. Jadi ada yang tahu cara memainkan alat musik seruling itu dengan cara ditiup atau dalam bahasa musiknya disebut aerophone. Ya, baik. Jadi seruling itu termasuk dalam jenis musik aerophone. Itu cara memainkannya dengan cara ditiup. Jadi baik. Yang berikut sasando. Ada yang tahu sasando? Tahu, Pak. Dari Nusa Tenggara Timur. Ya, bagus ya. Dari sasando alat musik yang berasal dari wilayah Nusa Tenggara Timur. Ya. Ada yang tahu cara memainkan sasando seperti apa? Cara memainkan sasando dipetik. Ya, baik, dipetik. Jadi sasando itu termasuk dalam jenis musik Sasando jenis musik chordphone ya. Jadi chordphone itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai yang dipetik. Oke, itu contoh sasando. Yang berikutnya calung. Dan calung ini hampir sama dengan angklung, hanya bentuknya agak berbeda. Ya, sama dengan angklung tapi mempunyai dua bagian dan memiliki nada-nada yang berbeda. Berikutnya adalah kolintang. Ada yang tahu kolintang itu seperti apa? Kolintang itu alat musik yang terbuat dari Bambu. Dari bambu, bisa juga dari kayu. Ya. Jadi cara memainkannya dengan cara dipukul. Ya, jadi alat kolintang itu adalah alat musik yang dipukul dan sumber bunyinya berasal dari kolintang itu sendiri. Jadi dia termasuk dalam jenis musik apa? jenis musik Audiophone ya. Audiophone itu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari getaran alat musik sendiri. Jadi baik, setelah kita mempelajari mengenai teknik-teknik dalam musik ensemble, kita ke materi yang ketiga ini tentang memainkan alat musik melodis. Jadi tujuan dari memainkan alat musik melodis ini yaitu kita praktek mengenai salah satu jenis alat musik. Silakan. Kita praktek mengenai alat musik melodis. Jadi Pak akan memberi contoh. Jadi Bapak minta kalian berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Di sini Bapak sudah membawa salah satu contoh alat musik melodis yaitu recorder. Ya, ada yang tahu lagu Bolelego? Tahu, Pak. Ya, Bolelego itu lagu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Ya, jadi baik. Jadi kalian bisa dipindahkan bukunya. Iya, Pak. Nanti kalian bantu Pukul di memberikan irama ya. Iya, Pak. Semua. Kalau bisa, Pak. Bisa. Pakai tepuk tangan juga bisa. Iya, ketukan harus susah ya. Jadi
Bapak membawakan alat musik melodis. Kalian membawa alat musik apa? Ritmis. Ritmis. Oke. Jadi kalian memberikan irama. Jadi mulai ya. Ya Bapak. Tuagapa. Ya, tepuk tangan. Jadi tadi itu kita mempraktekkan alat musik melodis ya. Dan fungsi alat musik sebagai penentu nada atau pembawa nada dalam suatu pembawaan musik ya. Jadi baik. Berikutnya Bapak minta kalian berdiskusi ya, berdiskusi tentang jenis-jenis alat musik ensemble tradisional dari daerah masing-masing ya. Dan sekarang Bapak minta karena jumlah kita terbatas, dan kita buat dua orang itu untuk kelompok, nanti Eca dengan Kian, Eva dengan ini. Jadi Bapak minta kalian bentuk kelompok juga ya. Ya Pak. Kelompok. Silakan kalian berdiskusi ya tentang alat musik tradisional dari daerah kalian masing-masing. Bapak beri waktu 5 menit ya, sebentar kita diskusikan bersama ya. Alat musik tradisional dari daerah masing-masing atau alat musik ensemble dari daerah masing-masing.
diskusinya? Sudah Pak. Oke, jadi baik Bapak minta dari kelompok sebelah membacakan hasil diskusi tentang jenis alat musik daerah dari masing-masing daerah. Silakan Biar. Alat musik tradisional dari daerah Nusa Tenggara Timur. Ya. Sasando, Ya. Poipai, Ya. Poidoa, Sobito, dan Keo. Nah, jadi baik hasil diskusi dari kelompok sebelah yaitu kita sudah menemukan alat musik dari Nusa Tenggara Timur ya. Alat musik Sasando berasal dari Pulau Rote, Nah, Poipai, Poidoa, dan Sobito berasal dari daerah Kabupaten Nada. Keo alat musik dari Pulau Timur. Pulau Timur. Oke. Terus dari kelompok sebelah mungkin sudah menemukan alat-alat musik dari daerah. Sudah? Eva? Ya, Eva silakan untuk membacakan hasil. Alat musik tradisional dari daerah Nusa Tenggara Timur itu gong gendang berasal dari Jawa. Ya, jadi gong dan gendang ya. Gong dan gendang berasal dari daerah Ngada. Nah, gong dan gendang itu dibawakan pada saat upacara adat dan upacara-upacara lainnya ya. Misalnya penyambutan itu dibawakan alat musik gong dan gendang. Itu secara garis besar melambangkan ini ciri khas budaya dari Ngada ya, khususnya di daerah Jawa. Jadi baik, dengan ini materi kita pada hari ini sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada anak-anak yang mau bertanya atau mungkin penjelasan Bapak kurang dimengerti? Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Secara garis besar kalian sudah paham semua? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Jadi dengan ini pembelajaran kita pada hari ini tentang memainkan alat musik sederhana selesai ya. Jadi sebelum kita berakhir, Bapak absen dulu ya. Iya Pak. Apliana Dengu, Hadir Pak. Efrasia Menggodong, Hadir Pak. Eco Soli, Hadir Pak. Yani Moi. Hadir Pak. Ya baik, jadi hadir semua ya. Iya Pak. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kalian sudah bersedia hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sebelum kita pulang, Bapak ada kata-kata motivasi untuk kita semua ya. Ada yang mau dengar? Mau Pak. Itu kata motivasinya. Jika kalian mau agar ahli dalam bidang tertentu, maka harus membutuhkan keuletan dan rasa tanggung jawab. Dan pantang menyerah itu adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan. Dari itu adalah kata-katanya. Jadi sebelum mungkin ada dari anak-anak yang mau merangkum. Saya Pak. Merangkum secara garis besar ya pelajaran kita hari ini. Oke, Kian, silakan. Alat musik instrumen memiliki ciri dan karakter tersendiri dalam memainkan. Ada yang ditiup, dipetik, dipukul. Memainkan sasando dengan dipetik, angklung dengan mengguncang-guncang, sehingga bagian angklung akan saling berhentakan dan menimbulkan bunyi. Teknik memainkan alat musik tiup berhubungan dengan pernapasan. Rekorder alat musik tiup
tentu memerlukan pernapasan yang baik dan keterampilan dalam pencarian. Membaca notasi merupakan kemampuan yang perlu dikembangkan. Kemampuan membaca notasi dianggap penting karena permainan musik tradisi saat ini sudah banyak yang ditulis menggunakan notasi. Oke, baik, terima kasih kepada Ian yang sudah membacakan kesimpulan secara garis besar pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum kita pulang, Bapak minta Eca untuk pimpin kita dalam doa penutup. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, dan terpujilah Tuhan Yesus, serta Maria Bunda Allah, Tuhan kami berdosa, sekarang waktu kami. Amin. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak.